Selamat pagi, perkenalkan nama lengkap saya Maria Rosari Herti Dina Sanje dengan NPM 33200049. Video ini saya buat untuk menunjang mata kuliah problematika pembelajaran biologi. Yang pertama, latar belakang. Pendidikan merupakan inti dalam menjalani kehidupan di dunia ini, karena dengan pendidikan manusia dapat mengetahui apa yang ingin diketahui, menjadi bisa apa yang belum bisa. Dengan pendidikan, manusia mampu untuk dapat berkomunikasi dengan baik dan bersosial di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Berarti, pendidikan juga merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh setiap orang. Dengan demikian, pendidikan harus dilakukan semua orang, baik di semua kalangan masyarakat. Pendidikan dapat dilakukan dari berbagai cara, belajar sesama teman, keluarga, dan masyarakat. Dalam Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 nomor 20 menerangkan pendidikan pada tingkat dasar wajib dilakukan oleh setiap masyarakat tanpa ada pungutan biaya. Dari undang-undang tersebut, pemerintah berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Salah satunya adalah pendidikan pada tingkat dasar, yaitu pada jenjang pendidikan SD dan SMP. Dalam meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah juga memberikan kewajiban pada setiap pendidik. Sebagai pendidikan yang meningkatkan mutu pendidik, dengan adanya sertifikat guru, diharapkan mutu dan kualitas pendidik dapat maju dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam upaya ini, pemerintah mengharapkan agar setiap lembaga pendidik mampu memberikan bibit-bibit bangsa yang cerdas dan berkompeten untuk mempersiapkan pendidik dalam era global. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Ayat 1 menjelaskan bahwa seorang pendidik harus mempunyai standar pendidik, yaitu kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta mempunyai kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dari peraturan pemerintah ini dapat dilihat bahwa pemerintah berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan jalan memberikan standar pendidik. Artinya, guru harus mempunyai kriteria yang telah ditentukan oleh peraturan pemerintah tersebut, meliputi standar kualifikasi akademik, berarti guru harus memiliki ijazah minimal yang sudah ditentukan. Kompetensi meliputi kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Upaya pemerintah bukan hanya memberikan standar minimal bagi seorang guru, tetapi juga memberikan tanggung jawab kepada seorang supervisor untuk mengawasi dan mengontrol kepada para pendidik tersebut, dengan tujuan agar peraturan pemerintah sesuai dengan realita. Tujuannya yang pertama, untuk mengetahui standar pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja yang disupervisi standar pendidik dan tenaga kependidikan. Pembahasan yang pertama, standar pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata didik yang berarti memelihara dan memberi latihan atau ajaran, tuntunan pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran, dan mendapat imbuhan sehingga menjadi pendidik yang berarti orang yang mendidik, sedangkan istilah pendidik berarti orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi anak didik, baik potensi afektif, kognitif, dan potensi psikomotorik. Sedangkan menurut Surya Subroto mengatakan, pendidik ialah orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan pada peserta didiknya dalam perkembangan jasmani dan rohaninya, agar mencapai tingkat kedewasaan, mampu berdiri sendiri, dan memenuhi tingkat kedewasaannya, mampu mandiri dan memenuhi tugasnya. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 37 Ayat 1 yang berbunyi, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan kepada masyarakat, terutama bagi pendidikan. Pada perguruan tinggi selanjutnya dalam ayat 3 berbunyi, pendidik yang mengajar dalam satuan pendidik dasar dan menengah disebut guru, dan pendidik yang mengajar di satuan pendidikan tinggi disebut dosen.
Jadi yang dimaksud pendidik di sini adalah seorang guru yang ada pada sebuah lembaga pendidikan yang memberikan ilmu pengetahuannya kepada peserta didik. Sebuah lembaga pendidik selain mempunyai pendidik juga ada tenaga pendidikan. Tenaga kependidikan merupakan tenaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan adalah kriteria menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Pengembangan, pengawasan, dan pelayanan ini juga dapat memenuhi kriteria pendidikan penjabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta menyebutkan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan pendidikan nasional. Yang pertama, kualifikasi akademik guru. Kualifikasi adalah pendidik guru untuk memperoleh suatu keahlian atau keahlian yang diperlukan untuk mencapai sesuatu atau menduduki jabatan. Sedangkan akademik memiliki arti akademis, jadi kualifikasi akademik adalah keahlian atau kecakapan khusus dalam bidang pendidikan, baik sebagai pengajar, pelajaran, administrasi pendidikan, dan seterusnya yang diperoleh dari proses pendidikan. Kualifikasi akademik diartikan sebagai tingkat pendidik minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang pertama, kualifikasi akademik guru yang meliputi kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Yang kedua, supervisi, standar pendidik dan tenaga kependidikan. Supervisi berarti pengawasan utama atau pengontrolan tertinggi. Menurut Danim Sudarwan bahwa secara etimologi, supervisi berasal dari bahasa Inggris, artinya supervision, yang berarti pengawasan. Pelaku atau pengawasannya disebut supervisor, dan orang yang disupervisi disebut subjektif supervisi atau supervise. Secara morfologis, supervisi terdiri dari dua kata, yaitu super atau atas dan vision atau pandang, lihat, tilik, amati atau awasi. Jadi supervisi karenanya diberi makna melihat, menilik, memandang, dan mengamati atau mengawasi dari atas. Pelakunya disebut supervisor, yang kedudukannya lebih tinggi atau di atas orang yang disupervisi. Sementara menurut Suharsimi mengatakan bahwa memang sejak dulu banyak orang menggunakan istilah pengawasan, penilikan atau pemeriksa untuk istilah supervisi. Demikian pula pada zaman Belanda, orang mengenal istilah inspeksi. Menurut Sucipto dan Raffles, supervisi tidak dapat diartikan secara sempit sebagai proses pengajaran, selalu terkait dengan semua kegiatan pendidikan di sekolah. Kegiatan supervisi bertujuan untuk memperbaiki proses dan hasil belajar mengajar. Sasaran supervisi dapat kita bedakan menjadi dua, yaitu yang berhubungan langsung dengan pengajaran dan yang berhubungan dengan pendukung pengajaran. Supervisi satuan pendidikan adalah fungsi langsung dari manajemen pendidikan, sedangkan supervisi kelas atau bidang studi secara khusus terfokus terhadap proses belajar mengajar. Yang terakhir, penutupan. Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Pendidikan merupakan inti dalam menjalani kehidupan di dunia ini, karena dengan pendidikan manusia dapat mengetahui apa yang ingin diketahui, menjadi bisa apa yang belum bisa. Dengan pendidikan, manusia mampu untuk dapat berkomunikasi dengan baik dan bersosial di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Berarti pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh setiap orang. Dalam supervisi pendidikan dan tenaga kependidikan, ada beberapa standar yang harus diperhatikan oleh supervisor, meliputi kualifikasi akademik, yaitu keahlian atau kecakapan khusus dalam bidang pendidikan, baik sebagai pengajar, pelajaran administrasi, pendidikan, dan seterusnya yang diperoleh dari proses pendidikan. Standar berikutnya itu standar kompetensi pendidikan, meliputi kompetensi pedagogi, kepribadian sosial, dan profesional.
Supervisi adalah aktivitas pengawasan, pengontrolan, serta pembinaan yang dilakukan atasan kepada bawahannya. Artinya, suatu lembaga pendidikan mempunyai seorang supervisor yang bertugas untuk mengawasi dan mengontrol serta membina pada semua kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan tersebut. Sekian dan terima kasih.